hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Sebelumnya namanya ibu siapa ya? Nama saya Josephine. Josephine. Usianya berapa, Bu? Usianya 25 tahun. 25 tahun. Baik, Bu. Ini kunjungan pertamanya ya? Enggak, Bu. Ya, ini kunjungan pertama. Ibu masih ingat bulan terakhir ibu haid? Masih. Bulan berapa, Bu? Bulan 7. Bulan 7 ya. Hari pertama haidnya masih ingat? Masih. Tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 Juli ya. Iya. 20 Juli 2020. Nah, berdasarkan hari pertama haid terakhir ibu pada tanggal 20 Juli 2020, di sini bisa kita tetapkan tafsiran persalinannya itu pada tanggal 27 April 2021. Itu sekitar 2 bulan lagi ya, Bu. Oke. Dan untuk usia kehamilannya yaitu 28 minggu. Baik, Bu, seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, tujuannya kita melakukan pemeriksaan fisik ini agar kita mengetahui tanda-tanda atau kelainan selama masa kehamilan. Nanti pemeriksaannya mulai dari kepala sampai ujung kaki. Apa Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, baik. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita cuci tangan dulu ya, Bu. Permisi. Ya. Ya, kita lakukan 5 langkah ya, Bu. Ya. 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah. Sekarang kita ukur tinggi badan dan berat badan dulu ya. Silakan Ibu. Iya. Tadi berat badannya Ibu 75 kilo ya. Tinggi Ya. badannya 166 cm. Nah, sekarang saya mau ukur lingkar lengannya dulu ya, Bu. Ya. Permisi ya, Bu. Lingkar lengannya 31. Selanjutnya saya tensi dulu ya, Bu. Oke. Ini sedikit depan aja kan. Tensi benar kan berapa? Kamu di tensi benar kan berapa? Oke. Permisi ya, Bu, tangannya dipesingkan. Sekalian saya mau ukur suhunya. Ini ya, Bu, permisi. Ini jepit ya. Tensinya 110/80 ya, Bu. Tensi. Saya ukur denyut nadinya dulu ya, Bu. Denyut nadinya 78. Saya permisi ya, Bu. Suhunya normal ya, 36,6. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, Bu. Silakan Ibu berbaring dulu. Oke. Baik, Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, dimana pertama saya akan melihat kepala Ibu dulu ya. Permisi ya, Bu. Apa Ibu sering merasa sakit kepala? Tidak juga. Tidak. Kemudian, apa Ibu ada keluhan selama ini, selama masa kehamilan? Tidak. Tidak ada ya. Permisi ya, Bu.
Kemudian saya lihat matanya. Misi. Saya lihat dulu matanya ya, Bu. Baik. Bisa maskernya dibuka terlebih dahulu? Bisa. Baik. Misi ya, Bu. Apa Ibu sekarang lagi flu atau tidak? Tidak. Tidak ya. Ada nyeri? Tidak. Tidak ya. Kemudian bisa buka mulutnya, Bu. Coba Ibu menelan sambil dibuka mulutnya. Baik. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan leher ya. Saya raba. Coba Ibu menelan. Oh ya, ini tidak ada pembesaran kelenjar tiroidnya ya, Bu. Vena jugularisnya juga tidak nampak. Kemudian pemeriksaan telinga. Apa Ibu merasa sakit? Tidak. Tidak ya. Sekarang saya lakukan pemeriksaan pada bagian dada, di mana di sini kita inspeksi bentuk dadanya simetris antara kiri dan kanan. Kemudian kita lihat pengembangan dadanya, apakah simetris antara kiri dan kanan. Kemudian kita palpasi untuk mengetahui fremitus taktil. Coba bilang 77, Bu. 77. Baik. Kemudian kita lakukan auskultasi untuk mendengar bunyi nafas dan untuk mendengar bunyi jantung. Tarik nafasnya, Bu. Pemeriksaan bunyi jantung. Ini tidak ada bunyi nafas tambahan ya. Untuk bunyi jantungnya juga normal. Sekarang saya perkusi. Hasilnya normal ya, Bu. Kemudian sekarang kita inspeksi juga bagian payudara Ibu, di mana kita melihat apakah payudara Ibu simetris antara kiri dan kanan. Kemudian apakah puting atau areola mamanya sudah menonjol. Kemudian kita lihat apakah ada pengeluaran kolostrum atau cairan dari payudara. Setelah itu, setelah pemeriksaan dada, kemudian kita pemeriksaan di abdomen, di mana pemeriksaan abdomen ini meliputi pemeriksaan Leopold. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang pertama untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan untuk mengetahui bagian apa yang ada di fundus uteri. Pertama, saya meraba, mempalpasi sampai di fundus uterinya. Setelah merasakan, kemudian saya ambil midline, saya ukur dari tinggi dari fundus uteri sampai ke simfisis pubis. Tinggi fundus uterinya 29 cm ya, Bu. Kemudian kita raba lagi bagian apa, bagian janin apa yang berada di fundus uteri. Jika teraba bulat, melenting, dan gampang digerakkan, berarti itu adalah kepala janin. Tapi jika bulat, besar, dan lonjong, susah digerakkan dan tidak melenting, berarti itu adalah bokong janin. Sekarang kita melakukan pemeriksaan Leopold yang kedua, di mana untuk mengetahui punggung kiri atau punggung kanan. Jadi di sini tangan kiri di sebelah kanan Ibu, tangan kanan di sebelah kiri. Tangan kiri mendorong dan tangan kanan menahan. Baik, jika teraba datar dan keras berarti itu adalah punggung janin. Jika teraba bagian kecil berarti itu adalah bagian kecil dari janin. Nah, di sini saya merasakan datar dan keras di bagian sebelah kanan Ibu. Jadi punggung janin berada pada sebelah kanan Ibu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold yang ketiga, di mana pemeriksaan Leopold ketiga ini untuk mengetahui bagian terbawah janin ya. Kemudian saya lakukan sambil saya pegang. Ini jika teraba bulat, melenting, berarti adalah kepala di bagian bawah. Kalau teraba seperti bulat, menonjol, bulat, lonjong, dan besar berarti adalah bokong janin. Kemudian jika digerakkan, masih bisa digerakkan, berarti belum masuk ke pintu PAP ya, pintu panggul atas. Tetapi kalau susah digerakkan berarti sudah mulai masuk di pintu PAP.
Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold yang keempat, di mana pemeriksaan Leopold keempat ini kita menghadap ke kaki dan kemudian kita mulai meraba bagian atas. Ini untuk mengetahui apakah bagian terbawah janin sudah masuk di pintu atas panggul atau belum. Ini hasilnya sudah sedikit masuk atau sedikit divergen. Jika tangan kita masih bisa menyatu, berarti belum masuk pintu atas panggul atau convergen. Dan di sini sudah mulai sedikit divergen ya, sudah mulai masuk pintu atas panggul. Setelah melakukan pemeriksaan Leopold, selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Di mana pemeriksaan denyut jantung ini, janin ini bisa kita lakukan dengan hitungan 3 kali 5 detik dan menggunakan stetoskop monokuler atau menggunakan Doppler. Selanjutnya saya lakukan pemeriksaan genitalia, di mana pemeriksaan genitalia ini kita perlu menggunakan handscoon. Yang harus kita perhatikan dari pemeriksaan genitalia ini yaitu kita menginspeksi bagaimana bentuk dari vagina ibu hamil, kemudian kita memperhatikan juga apakah ada pengeluaran cairan dari vagina, dan untuk melihat kebersihan dari vagina internal. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan genitalia, kemudian kita melakukan pemeriksaan ekstremitas, di mana pemeriksaan ekstremitas ini kita melihat khususnya pada bagian ekstremitas bawah, kita melihat apakah ada permisi ya Bu, apakah ada edema selama masa kehamilan dan apakah ibu merasa sakit? Enggak. Ya. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan refleks patella ya Bu. Sekarang kita lakukan pemeriksaan refleks patella ya Bu. Oke, normal. Yang satunya lagi ya Bu. Oke, baik. Baik Bu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berdasarkan hasilnya yaitu tadi hasil pemeriksaannya normal, kemudian denyut jantung janinnya 120 kali per menit, dan untuk posisinya normal, tidak melintang ya Bu. Tadi juga kita sudah melakukan imunisasi tetanus toksoid, di mana ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit atau infeksi tetanus toksoid baik pada ibu maupun pada janin. Kemudian tadi juga saya sudah memberikan vitamin Fe atau zat besi, bertujuan untuk mencegahnya terjadi anemia atau kekurangan darah selama masa kehamilan. Saya harap ibu bisa mengkonsumsinya secara rutin. Sebelumnya ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya rasa sudah cukup untuk pemeriksaan kita pada hari ini. Saya harap ibu untuk rutin melakukan kunjungan selama masa kehamilan ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.